Oke, jadi untuk video hari ini kita akan membahas tentang web server ya. Jadi untuk membangun sebuah web server di Ubuntu, kita butuh 3 komponen ya, yang biasa disebut LAM ya, Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Jadi kita akan menginstal 3 komponen ini, yaitu Apache ya, kita akan install, kemudian MySQL juga kita akan install di Ubuntu server, kemudian PHP juga kita akan install di Ubuntu server ya. Jadi untuk guide dari video ini, saya di sini menggunakan guide-nya dari devanswer.co ya. Jadi kalian bisa googling untuk cara instalasinya ya di Ubuntu server ya, khususnya di Ubuntu server. Untuk itu, untuk 3 poin ini kita akan install satu persatu ya. Jadi yang pertama, jadi kita akan menginstal Apache dulu ya. Jadi ada 3, Apache, MySQL, dan PHP. Jadi untuk yang pertama kita akan install Apache dulu. Oke, silakan kalian jalankan Linux-nya ya. Saya jalankan. Ini mungkin saya percepat saja ya, supaya singkat. Ya, sudah masuk login ya. Di sini saya langsung login saja. Silakan kalian login menggunakan akun masing-masing. Masukkan passwordnya, enter. Nah, ini saya sudah masuk ya. Saya coba clear dulu. Oke, karena ini adalah proses instalasi secara online, jadi pastikan itu Ubuntu servernya sudah terhubung internet ya, sudah terhubung internet. Jadi ini settingan jaringannya itu settingan dari materi kita sebelumnya ya, jadi nggak usah dirubah-ubah. Tapi kalau misalnya ada yang bermasalah ya, contohnya ketika kalian ingin menguji internetnya, apakah memang Ubuntu server ini sudah terkoneksi internet atau belum. Jadi kalian bisa uji dengan cara mengetikkan ping ya, ping google.com, enter. Ya, seperti ini ya. Jadi saya di sini reply ya. Terbukti di sini ada time-nya ya. Ini reply. Saya interrupt, Ctrl C. Jadi kalau misalnya kalian tidak reply ya, coba matikan dulu share jaringannya yang ada di adapter setting ya, di Windows-nya ya, yang ada di adapter setting. Matikan dulu share-nya, apply oke, kemudian nyalakan kembali share jaringannya ya, kemudian apply oke ya. Nah ini materi sebelumnya ya, saya sudah bahas. Nah setelah itu coba kalian ping ulang. Nah kalau misalnya sudah berhasil, baru kita bisa menginstal Apache, MySQL, dan PHP ya. Oke, di sini saya anggap sudah bagus semua ya, jaringannya sudah terkoneksi, sudah bisa ngeping ke Google juga, sudah reply ya. Jadi sekarang langsung kita install saja. Kita pakai step ini ya. Di sini ada sudah apt update, sudah apt install. Saya mau langsung install saja ya, karena saya sudah artinya sudah mengupdate waktu pada saat instalasi Ubuntu servernya ya. Tapi kalau misalnya kalian kurang yakin, kalian bisa update dulu ya. Sudah apt update ya. Kemudian ini dan ini maksudnya ini satu perintah, ini satu baris ya. Ini maksudnya ada 2 perintah sekaligus ya, langsung dieksekusi. Kalian bisa update dulu ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah pernah update ya sudah, langsung saja diinstal ya. Nah, saya langsung install saja. Saya minta izin dulu, sudo ya, apt install Apache 2, enter. Masukkan password. Oke, jadi ini proses downloading, proses instalasi ya. Oke, sudah selesai. Kemudian ketika sudah selesai seperti ini, kita mau cek ya apakah memang Apache-nya ya. Nah, kan kita akan membuat sebuah web server ya di Ubuntu server. Kita harus menginstal memang 3 poin ini, 3 komponen ini ya. Nah, Apache, kemudian MySQL, dan PHP. Nah, kita mau cek dulu nih Apache-nya sudah diinstal, apakah memang sudah berjalan ya atau tidak. Nah, cara ceknya itu kita langsung lanjut ke guide selanjutnya. Ini enggak usah dulu ya. Ini advance ya. Untuk penginstalan cukup kita skip saja ini, kita langsung masuk ke ini dia. Kita mau cek statusnya ya. Setelah install langsung cek status.
sudo, kita mau lihat servisnya, apakah servis dari Apache ini statusnya running atau tidak ya. Bentar. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini ada tulisan active running ya. Sini ada active running. Ya, ini artinya sudah oke ya. Ini sudah aktif ya. Selain daripada tulisan ini, berarti itu invalid dia ya. Artinya ada kesalahan yang ada error yang mesti harus difixkan, harus diperbaiki. Tapi kalau sudah seperti ini sudah running ya. Oke, Apache sudah terinstall ya. Apache sudah terinstall dan sudah running. Untuk mengujinya ya, kita buka di Google Chrome ya. Kita buka di sisi Windows ya. Kita buka di sini. Kemudian kita ketikkan IP dari Ubuntu server ya. Jadi IP-nya kalau misalnya kalian belum merubah-rubah konfigurasi di materi kita sebelumnya, IP-nya tetap sama, yaitu ekor IP-nya adalah NIM kalian ya, ekor NIM kalian. 192.168.1 saya itu 192.168.137.31 ya. Bentar. Nah, kalian bisa lihat sini ya. Ini membuktikan bahwa Apache-nya sudah terinstall. Ini adalah IP dari website, IP dari Ubuntu server ya, Ubuntu server saya. Nah, saya coba Ctrl C, saya cek ya. Benarkah memang ini IP dari Ubuntu saya? Nah, cara ceknya itu ifconfig saja ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini ada inet, fokus di sini. Sini ya. Fokus di sini. Ini dia. Ini IP-nya. Ya. Sekaligus 192.168.137.1 sekaligus dari IP dari Apache-nya ya. Ini bisa langsung diakses. Nah, kalian bisa cek. Kalau misalnya if config itu tidak bisa, kalian bisa pakai IP ADDR bisa ya. Nah, seperti itu ya. Ini juga ada inet ya. Oke. Nah, untuk Apache-nya sudah selesai ya. Ini pembuktiannya. Kemudian kita install MySQL untuk database ya. Untuk database. Saya clear dulu di sini. Oke. Untuk MySQL-nya kita coba ke bawah. Oke, ini ya. Sama saja ya. Sama juga kita mesti update dulu, tapi kalau sudah pernah update, tidak usah diupdate, kita langsung saja install MySQL servernya ya. Jadi saya langsung install saja sudo apt install MySQL dash server ya. Ntar ada konfirmasi ya, jadi kita continue, ketik ya, enter. Nah, kita tunggu proses downloadingnya ya, sekaligus installingnya. Oke ya, sudah selesai. Jadi setelah diinstal, seperti biasa kita mau lihat statusnya, apakah MySQL-nya ini sudah aktif atau tidak ya. Nah, ini kita bisa lihat stepnya di sini. Sama seperti Apache tadi ya. Sudo, kita cek servisnya, kemudian ketikkan komponennya MySQL, kemudian cek statusnya. Bukan star ya, status. Enter. Nah, kalian bisa lihat lagi di sini ya. Sini sudah aktif ya, ini
Kita bisa lihat. Oke, ini sudah oke juga ya. Nah, kalau misalnya selain dari tulisan ini, maka itu ada error ya. Jadi kalian mesti perbaiki lagi dan pastikan ini harus running ya MySQL-nya untuk menguji MySQL itu sendiri. Oke, sekarang kita mau lihat apakah MySQL ini sudah bisa digunakan atau tidak ya. Nah, ini kan sudah aktif ya. Saya mau cek dulu, saya skip saja ini. Saya langsung proses pengujiannya ya. Ini dia. Oke, sudo MySQL. Oke, saya mau masuk. Sudo MySQL. Bentar. Nah, kalian bisa lihat ya, saya sudah masuk di MySQL-nya. Ya, jadi MySQL di sini ya. Saya mau lihat database-nya, karena seperti biasa kalau kita menginstal MySQL, itu sudah ada database-database bawaannya ya. Kita cek. So, databases ya, titik koma, enter. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada 4 database ya. Information Scheme, MySQL, Performance Scheme, dan SYS ya. Nah, oke, kita coba buat database baru untuk mengujinya saja ya. Kita create database dengan nama misalnya coba ya, titik koma, enter. Oke, ini sudah oke ya, query-nya oke. Kemudian kita cek lagi ya, kita show database lagi. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, ada database yang sudah kita create ya di sini. Ini dia. Ya, ini sudah oke ya, ini sudah berhasil. Jadi untuk pengujian dari MySQL-nya sudah berhasil ya. Instalasi dan pengujiannya sudah berhasil. Oke. Kemudian kita lanjut ke PHP-nya ya, PHP-nya. Sebenarnya simple saja ya untuk menginstalasinya dan mengujinya. Tapi memang butuh ketelitian ya, karena ini full terminal. Oke. Kita masuk ke instalasi PHP. Oke. Ya. Ini saya exit dulu. Ya, clear. Oke. Sekarang kita install PHP-nya. Sama seperti yang tadi, kita update dulu ya. Tapi kalau misalnya sudah kalian update, tidak usah, langsung saja install PHP-nya ya. Sudo apt install PHP. Oke, ya, jadi di sini ada spasi, kemudian nama komponen lagi di sini, spasi, kemudian PHP MySQL ya. Jadi maksud dari ini adalah di sini ada 3 komponen yang akan diinstal ya dalam PHP ini. Ada 3 komponen ya, dipisahkan oleh spasi ya. Jadi PHP ini adalah komponen yang pertama, kemudian komponen kedua atau aplikasi kedua yaitu yang ini. Kemudian aplikasi ketiga yang ini ya. Ini dilakukan secara bersamaan ya. Jadi untuk satu baris kita bisa langsung execute 3 instalasi secara bersamaan. Kita bisa melakukannya satu persatu ya, kita juga bisa langsung melakukan sekaligus seperti ini. Oke, kita coba ya, langsung sudo apt install. Kita satu-satu saja ya. PHP dulu ya. Enter. Ada konfirmasi, tekan Y, enter. Oke, selesai. Sekarang yang kedua ya. Kita install lagi yang kedua, sudo apt install. Nah, yang kedua kita harus install ini ya. Ini saya bilang tadi dipisahkan oleh spasi. Lib apache -mod -php. Oke ya. Kita ketik lib apache minus ya, atau -mod minus php. Oke, ntar. Oke, mungkin ada yang salah. Oh iya, ada salah ya. Sini ada 2. Lib apache 2 ya, mod php. Ntar. Oke ya, sudah selesai. Sekarang kemudian yang ketiga kita install sudo apt install. Nah ini ya, spasi, ini aplikasi ketiganya, PHP MySQL. Kita ketik PHP
underscore MySQL ya. PHP bukan underscore ya, dash di sini. Ya, MySQL, enter. Ada konfirmasi ya. Jadi sebenarnya kalau kalian bosan dengan konfirmasi-konfirmasi seperti ini, kalian bisa menambahkan perintah -y di belakang perintah instalasinya ya. Contohnya seperti ini. Nah, kalian tambahkan -y seperti ini, maka tidak akan ada lagi konfirmasi-konfirmasi yes or no ya. Dia akan secara default akan mengiyakan setiap ada konfirmasi seperti ini. Oke, kita sudah menginstal 3 paketnya ya. Kita sudah menginstal 3 paketnya. Nah, sekarang kita coba tes PHP-nya ya. Kita tes PHP-nya. Bentar. Oke, di sini ya, langsung saja kita tes. Kita langsung masuk di sini, kita edit folder ini yang info.php ya, var info.php ini ya. Kita harus masuki dulu folder var direktur www html ya, var www/html/info ya titik php ya, sudo nano var www.html info.php. Oke, kita lihat. Oke, ini kosong ya. Jadi sebenarnya karena ini kosong, artinya file ini tidak ada ya. Jadi kita create secara otomatis. Oke, kita isi, ini tag dasar dari HTML ya. Nah, kemudian kita coba echo. Jadi kalian sudah belajar PHP, ya, kalian bisa kreasi di sini ya. Echo, misalnya ini uji coba. Oke, titik koma. Kemudian kita tutup HP-nya ya. Oke, untuk save-nya Ctrl O, enter, Ctrl X untuk keluar. Oke, kita sudah keluar ya. Clear. Ya. Nah, kita sudah mengedit, kita sudah ngoding secara sederhana di PHP dengan nama info.php. Nah, sekarang kita coba buka websitenya ya. Kita buka websitenya di sini. Ya, di sini ya. Tetap nama websitenya itu adalah IP dari Ubuntu server. Kita tinggal slash saja di sini. Tuliskan nama codingan tadi kita ya, nama codingannya yaitu info.php. Ntar, nah, kalian bisa lihat di sini ya. Sudah tampil ini uji coba ya. Oke, kita coba lagi rubah. Kita masuk kembali, kita edit. Saya coba echo lagi. Coba lagi. Ya. Bentar. Saya save, Ctrl O, enter, kemudian Ctrl X untuk keluar. Saya refresh. Ini ya. Ini uji coba lagi. Di sini tidak ada enter karena di sini tidak ada tag BR ya. Kalau di HTML ada namanya tag BR. Untuk new line-nya ya. Saya coba lagi, edit. Saya kasih tag BR di sini. Bisa di sini, bisa di atas juga di sini ya. Saya save, Ctrl O, enter, Ctrl X untuk keluar. Saya refresh. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini sudah bisa aktif ya. Apache-nya sudah aktif. Oke, silakan dipraktekkan ya. Jadi ada 3 poin. Yang pertama Apache. Kemudian buktikan apakah memang sudah terinstall Apache-nya. MySQL, buktikan apakah memang sudah terinstall MySQL-nya ya. Buktikan dengan cara kalian buat database. Kemudian untuk PHP diinstal, buktikan dengan cara membuat codingan sederhana seperti di video ini ya. Oke, silakan kalian praktekkan.